Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan, supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam bekerja, dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kami konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan kami terang secukupnya supaya kami bisa mengerti apa yang kami dengar. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan supaya semua kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku firman, penanggap firman, dan melalui semua itu Engkau dipermuliakan. Setan pasti bekerja, dan kami mohon Kau kuatkan semua kami. Juga listrik dan semua peralatan yang kami pakai, tolong Tuhan jaga sehingga bisa berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah sesi yang kedua ya, biarpun loncatnya agak lama. Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Dari sesi pertamanya sudah beberapa minggu yang lalu, sekarang sesi kedua, tetapi kita tetap membaca seluruh teks ini sekali lagi. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kukasih, yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara, kita sudah melihat poin pertama, poin kedua tentang transfigurasi atau perubahan rupa, perubahan bentuk yang dialami oleh Yesus di puncak gunung. Sekarang saudara, pada poin ketiga kita melihat sikap dari murid-murid, khususnya Petrus. Memang dibawa hanya 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Tapi sekarang kita lihat sikap murid-murid ini, dan nanti kita lihat khususnya Petrus. Pertama, mula-mula mereka tidur. Ini tidur yang sangat tidak pada tempatnya, sama seperti mereka tidur di Taman Getsemani. Kita lihat ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Bagian yang saya garis bawahi itu sudah terjemahnya dalam King James. But Peter and they that were with him were heavy with sleep. Tetapi Petrus dan mereka yang bersama-sama dengan dia tidur nyenyak. Nah, begitu nyenyak, tapi tetap waktu lihat penglihatan itu, mungkin sinarnya atau apa membuat mereka akhirnya terbangun. Tapi sekarang yang kita persoalkan tidurnya ya. Albert Barnes dalam komentarnya tentang ayat ini mengatakan, tidur nyenyak. Kelihatannya betul-betul luar biasa bahwa mereka jatuh tertidur pada peristiwa seperti itu. Tetapi kita harus mencamkan bahwa ini mungkin telah terjadi pada malam hari, dan bahwa mereka telah lelah dengan jerih payah dari hari itu. Di samping itu mereka tidak jatuh tertidur pada waktu transfigurasi itu berlangsung.
Ketika Yesus sedang berdoa, atau mungkin setelah ia selesai berdoa, mereka jatuh tertidur. Sementara mereka sedang tidur, wajah Yesus berubah, dan Musa dan Elia muncul. Yang pertama yang mereka lihat darinya adalah setelah mereka bangun. Mungkin setelah dibangunkan oleh terang dari sinar di sekitar mereka. Sudah bagaimanapun kalau Yesus ajak mereka bertiga sebagai orang-orang yang paling dekat dibandingkan murid yang lain naik ke puncak gunung, seharusnya mereka tahu ini ada sesuatu yang istimewa, kan bukan sekedar jalan-jalan naik gunung tanpa ada kerjanya, gitu ya. Jadi mereka tidur ini sebetulnya tetap, bagi saya tetap tidak pada tempatnya. Ini Robertson menambahkan demikian. Pasti mereka telah naik gunung itu pada bagian awal dari malam itu, dan sekarang mereka dikalahkan oleh tidur pada waktu Yesus memperpanjang doanya. Hanya Lukas yang menceritakan tentang tidurnya mereka. Ya, karena ini di atas gunung, maka ya mereka pasti tadinya naik, dan ini membuat capek. Dan itu ya orang capek biasanya ngantuk lalu mereka tidur. Jelas mereka tidak punya problem tidur seperti saya, saudara. Saya capek bagaimanapun, kalau mau tidak tidur kan selesai ya. Nah saudara, ada orang yang gampang sekali tidur, dan ya enak lihat orang seperti itu, hati. Cuma tidurnya seringkali tidak pada tempatnya. Kiki di sini bolak-balik saya lihat tidur, bolak-balik itu sekali 2 kali, saudara ya. Dan banyak ya orang yang tidur di gereja dan sebagainya. Dan saudara, ini tidur yang tidak pada tempatnya. Mereka tidur pada saat ini sama seperti mereka tidur pada Taman Getsemani. Pada saat dimana mereka tidak seharusnya tidur, mereka tidur. So, tidur itu memang penting dan kita membutuhkannya. Tapi saudara, ada saat-saat dimana kita tidak seharusnya tidur. Misalnya pada waktu kebaktian. Kita pernah mempelajari dalam Kisah Rasul yang lalu, waktu Paulus khotbah sampai tengah malam, bahkan sampai pagi, satu orang duduk di jendela, tidur, buak, mati. Cuma ya bagus sekali dia dibangkitkan. Tapi saudara, bagaimanapun ini laki-laki orang yang tidur tidak pada tempatnya. Ya, apakah khotbahnya terlalu sukar atau apapun, tetap saudara, kita datang dalam kebaktian, dalam PA dan sebagainya, kita mestinya selalu sadar Tuhan itu hadir. Bagaimana orang bisa tidur pada saat Tuhan hadir? Kalau kita ada pertemuan dan katakanlah wali kota hadir, atau apa nanti presiden hadir, saya kok kepingin tahu ada orang berani tidur, apalagi lalu ngorok, ngangap gitu ya. Tapi aneh, Tuhan hadir berani tidur, wali kota hadir gak berani tidur, presiden hadir gak berani tidur, bos hadir juragannya lihat, wah berani tidur dalam pekerjaan dan sebagainya, gak berani. Tapi Tuhan hadir, mereka berani tidur. Saya pikir orang-orang yang tidur seperti ini, kecuali kalau mereka tidur karena punya penyakit ya, itu ada yang seperti itu, tapi saya tidak ingin bahas itu. Kalau bukan karena penyakit, maka mereka menurut saya tidak menyadari, tidak merenungkan bahwa dalam kebaktian bukan sekadar Budi Asali yang hadir di sini dan bicara, tapi Tuhan hadir dan berbicara melalui hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Kalau itu betul-betul kita camkan terus, saya kok yakin kita tidak akan tidur. Karena poin kedua, Petrus hendak menahan Musa dan Elia. Kita baca ayat 33 ya. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Mungkin saudara saking takutnya ya, ngomong asal ngomong yang tidak dipikir dan sebagainya, maka dikatakan dia tidak tahu apa yang dia katakan. Jadi saudara, pertama poin A kita lihat ayat 33b yang mengatakan Petrus tidak tahu apa yang dia katakan. Saudara, dia tidak mikir dan sebagainya, membuat dia mengucapkan kata-kata yang bodoh. Dan kata-kata ini memang sangat-sangat bodoh. Mengapa? Ada beberapa alasan yang akan saya berikan. Pertama, kata-kata ini menunjukkan bahwa dia tidak mengerti tujuan pemuliaan Yesus itu. Leon Morris berkata demikian. Tidak mudah untuk melihat apa yang terjadi pada transfigurasi atau mengapa itu terjadi. Kita bisa melihatnya sebagai suatu wahyu atau penyataan tentang kemuliaan dari dunia yang lain.
Dan mungkin ini dimaksudkan sebagai suatu penguatan hati bagi murid-murid setelah kata-kata keras tentang pemikulan salib, kombinasi tentang kemuliaan, dan pembicaraan tentang kematian Kristus juga akan menjadi suatu cara pengajaran murid-murid bahwa kemuliaan yang sejati dan salib bukannya tidak cocok, tetapi kita juga harus mengertinya semua sebagai mempunyai arti untuk Yesus sendiri. Dalam ketenangan, tak diragukan ia berpikir keras tentang penyempurnaan pekerjaannya. Ia sedang akan naik ke Yerusalem untuk mati bagi orang-orang berdosa. Penglihatan di gunung memeteraikan persetujuan ilahi pada langkah yang akan ia ambil. Ya saudara, sebetulnya kalau kita lihat pada bagian sebelum ini kan Petrus memberikan pengakuan iman, tapi dia lalu menghalangi Yesus pergi ke salib dan sebagainya. Seakan-akan bagi dia, saya kira bukan seakan-akan, bagi dia memang dengan pikiran Yahudinya pada saat itu tidak ada, saudara, kombinasi antara salib dan pemuliaan. Mereka berpikir tentang Mesias yang perkasa, menjadi raja dan akan hancurkan penjajahan Romawi dan sebagainya. Itu yang mereka pikirkan. Dan kan itu bagi Petrus saat itu memang kemuliaan yang sejati dan salib itu sama sekali tidak cocok. Tapi saudara, semua ini ditunjukkan untuk mendukung kata-kata Yesus kepada mereka yang mengatakan bahwa dia akan disalib. Juga kata-kata bahwa mereka harus memikul salib dan sebagainya. Dan ini memang menunjukkan kemuliaan yang sejati dan salib bukannya tidak cocok, tetapi sangat-sangat cocok. William Barclay dan banyak penafsir yang lain bahkan berulang kali mengatakannya, kalau tidak ada salib, tidak ada mahkota. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. Kalau saudara tidak mau pikul salib, ya asal saudara percaya Kristus, memang sudah masuk surga. Tapi mahkota yang bagaimana yang akan saudara pakai? Dalam arti pahala apa yang akan saudara terima? Saya memang tidak berpikir bahwa nanti betul-betul ada mahkota secara fisik. Saya tidak tahu bagaimana wujud pemuliaan di surga itu nanti. Saya tidak tahu bagaimana wujud pahala di surga itu nanti. Tapi yang jelas, kalau kita tidak mau dalam dunia ini memikul salib, mengikut Kristus, tidak peduli penderitaan apapun, tapi tetap setia kepada Dia, maka kita tidak akan mendapatkan kemuliaan yang terlalu besar. Kita tidak akan mendapatkan pahala yang terlalu besar. Jadi saudara, sebetulnya Petrus mestinya tahu pemuliaan ini untuk mendukung kata-kata Yesus dan sebagainya itu. Tapi ternyata dia ngomong secara ngawur saja, tidak karu-karuan, sama sekali beda dengan maksud daripada semua itu dan menunjukkan ketidakmengertian dia. Hal kedua, saudara, mengapa kata-kata dia bodoh? Dia boleh dikatakan menyejajarkan Yesus dengan Musa dan Elia. Mau buat 3 kemah supaya mereka tetap di sana, satu untuk dia, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Karuan kalau dia bilang, untukmu Yesus tak kasih kemah sing gede bertatakan berlian, kalau untuk Musa sama Elia ya kemah biasa-biasa saja. Maka dia membedakan. Tapi tidak ada hal seperti itu. 3 kemah dan semua sama. Dengan kata lain, dia boleh dikatakan semacam menyejajarkan Yesus dengan Musa dan Elia. Jelas bahwa dalam pikiran Yahudi, Musa, Elia, juga Abraham dan sebagainya itu orang-orang yang luar biasa. Tapi saudara, menyejajarkan Yesus dengan semua manusia biasa atau bahkan malaikat siapapun adanya, itu adalah kebodohan yang luar biasa. Dan saudara, ini sesuatu yang saudara mesti pikirkan ya. Saya kira Calvin sendiri ya, kalau sudah membicarakan orang dalam Alkitab yang katakanlah Musa, Elia, atau Paulus dan sebagainya, dia sering menyanjung, wah hebat ya. Tapi begitu Calvin membahas suatu perbandingan antara Tuhan di satu sisi dengan orang siapapun di sisi lain, apakah Nabi, Rasul, atau Agustinus, atau siapapun, dia langsung tinggikan yang ini dan anjlokkan, rendahkan habis-habisan yang di sini. Dan saya kira itu suatu sikap yang benar. Tidak pernah ada boleh orang manapun lalu kita angkat sejajarkan dengan Yesus atau Tuhan, apalagi di atasnya. Dan ini sudah sesuatu yang harus kita pikirkan.
Sangat banyak orang yang mengkultus individukan hamba-hamba Tuhan, seakan-akan hamba-hamba Tuhan ini tidak pernah berbuat salah. Dan begitu hamba Tuhannya dikritik, mereka tidak mau tahu kritikannya apa. Mereka tidak berusaha mencari kritikannya apa, tapi mereka jadi marah kepada yang mengkritik. Seperti yang harus saya lakukan pada Pak Tong dan sebagainya. Orang banyak, ya ada yang tetap mau mempelajari, tapi banyak yang tak mau tahu. Pokoknya Pak Tong harus benar. Nah, ini sesuatu yang konyol sekali. Kalau hamba Tuhan manapun dikritik, perhatikan kritikannya. Kalau memang salah, bantah. Tapi kalau memang benar, hamba Tuhan tetap adalah orang. Dan saudara, selalu orang bisa salah. Dan karena itu tidak ada ceritanya orang disejajarkan dengan Yesus, dengan Tuhan dan sebagainya. Ketiga, saudara, yang menunjukkan kebodohan dari kata-kata Petrus ini, dia mau menahan Musa dan Elia yang sudah ada dalam kemuliaan, lalu turun lagi, mau ditahan di dalam dunia ini. Yesus saja, saudara, yang dalam Yohanes 20:17 itu ya, jangan sentuh aku dan sebagainya itu. Sebetulnya dia mau dimuliakan, mau naik ke surga, jangan tahan. Tidak boleh nahan. Nah, ini orang-orang yang sudah ada dalam kemuliaan, turun mau ditahan di bawah, jadi tidak bisa. Mereka tidak bisa ada di bawah. Tempat mereka bukan di sini. Hanya untuk tujuan khusus mereka diturunkan seperti ini. Tetapi tidak mungkin mereka terus di sini. Mereka harus kembali. Tapi Petrus secara bodoh mau menahan dua orang ini supaya tetap ada dalam dunia ini. Yang keempat, sudah kebodohan dari kata-kata Petrus. Musa dan Elia berbicara tentang kematian Yesus di dalam ayat 31. Tapi Petrus ingin menahan Yesus di dunia ini. Yang dibicarakannya di matinya, kok itu justru suatu konfirmasi. Yesus bilang, aku akan ke Yesus, akan ditangkap, dibunuh. Itu konfirmasi. Kok dia mau tahan di dalam dunia ini? Adam Clark mengatakan bahwa Petrus berusaha menahan mereka. Dan ini menunjukkan bahwa dia tetap masih beranggapan bahwa Yesus atau Mesias akan mendirikan kerajaan duniawi di dunia ini. Pikiran Yahudinya lengket, nggak bisa lepas-lepas. Memang sudah satu pikiran sesat. Kalau sudah cukup lama bercokol, luar biasa sukarnya untuk dibuang. Saya kemarin di Facebook debat di dua grup dan menghadapi dua orang dengan pandangan yang betul-betul satu ekstrem sana, yang satu ekstrem kiri, dan dua-dua bagi saya merupakan pandangan yang luar biasa gilanya. Yang satu itu sebetulnya lapaknya itu membicarakan keselamatan bisa hilang atau tidak bisa hilang, dan dia ngotot tentu bisa hilang. Kita tidak taat, tidak sempurna, Tuhan suruh kita sempurna. Begitu kita tidak taat, ya hilang. Lalu kamu sendiri sempurna, kamu tidak pernah dosa. Lah menceknya saudara, orang-orang tolol model seperti ini kalau debat ditanya tidak jawab, lalu lari ke tempat lain, itu sudah biasa, saudara. Nah, jadi orang ini berpendapat harus sempurna, harus taat, mati-matian pakai supaya tetap selamat. Orang di sana tergolong yang masuk hyper grace, yang sekarang istilah yang begitu populer ya. Jadi menekankan kasih karunia begitu rupa, seakan-akan karena kita diselamatkan karena kasih karunia, kita tidak perlu taat belas. Dosa itu tidak ada, karena sudah dibereskan. Sudah dibereskan tidak berarti dosanya tidak ada. Memang kita dosa lagi, dibereskan lagi, saya percaya itu, tapi dosa ada. Laki-laki saudara, orang kan gini, saya tanya, Petrus percaya dalam Matius 16. Lalu setelah itu dia nyangkal Yesus, itu setelah dia percaya, itu dosa tidak? Dia bisa bilang tidak dosa, sinting kan? Oh, jadi kamu berzina juga ada dosa ya? Kamu bunuh orang juga ada dosa? Dan saya kutipkan 1 Yohanes 1 ayat 8, 9, 10. Kalau tidak dosa, lalu kenapa ini disuruh ngaku dosa, kenapa? Untuk apa mengaku dosa? Saudara, orang-orang sesat sekarang tambah lama bertaburan luar biasa. Dan PD-nya, tegar tengkunya, kudu nguaplok gitu ya. Keruaget dan debat orang goblok model seperti ini, kebo-kebo. Saya sampai pikir ini
pemikiran dari mana, belajar dari mana orang model seperti ini? Jadi saudara, banyak orang yang model semacam demikian ya, punya kesesatan dan sudah mendarah daging, begitu suka kalau dibuang. Tapi poinnya adalah orang itu tidak tunduk kepada Alkitab. Sebetulnya poinnya itu. Kalau kita daripada dengan orang yang tunduk pada Alkitab, kita gampang sekali meluruskan asal kita punya argumentasi yang kuat dan dia pasti akan tunduk. Tapi barang orang-orang ini cuma mau pertahankan pandangannya dan cuma mau lihat ayat-ayat yang sesuai maunya dia. Pada waktu kita berikan ayat-ayat yang bertentangan maunya dia, atau dia tafsirkan tidak karu-karuan, atau dia tafsirkan atau dia abaikan. Seperti saya masih debat dengan Benny ya, Benny Unitarian yang dulu debat terbuka 9 kali dengan saya dan Isra ya. Dan ini debat tentang Ibrani 1 ayat 8. Itu kan bicara kepada anak sebetulnya. Tahtamu ya Allah, berarti kata-kata ya Allah itu ditujukan kepada anak ya. Dia bilang itu bukan tahtamu, memang itu tahta Yesus. Tapi kata-kata ya Allah itu ungkapan takjub, takjub akan Allah gitu ya. Tapi bukan tujuan pada Yesus. Saya pikir banyolan sekali ya kalimat ini untuk Yesus, kalimat ini, potongan ini lalu untuk Allah dan sebagainya. Tak perpanjang, mulai ayat 8 tak kutip sampai ayat 12. Ayat 10-nya kan ya Tuhan, tadi ya Allah, ini ya Tuhan. Oh dia menciptakan dan sebagainya. Ini sebutkan dalam seluruh teks ini yang mana yang untuk Allah, yang mana yang untuk Yesus, dan apa kriteriamu menentukan. Selalu jawabannya mencela-mencela, tidak karu-karuan, sama seperti dulu pada waktu debat. Orang tekun dalam debat, tapi bertekun di dalam satu dosa, bertekun dalam satu ajaran sesat, dan kelewat jelas bagi mata orang yang tidak secara sengaja membutakan diri bahwa cara dia nafsir sama sekali tidak karu-karuan. Tapi ya dia mau berkeras dan sebagainya, terserah. Saya bilang kepada dia terang-terangan, aku debat sama kamu bukan untuk kamu. Kalau kamu tuh sudah, aku tidak terlalu harapkan kamu bertobat. Aku debat untuk kamu demi para pembaca yang membaca perdebatan kita. Dan saya sering ngomong begitu pada orang-orang sesat itu. Aku debat, aku tahu model kayak kamu ini akan tegar tengku karep-karepmu lah, masuk neraka sak sukamu. Tetapi aku debat untuk orang-orang yang lain yang membaca, supaya jangan mereka disesatkan oleh ajaranmu. Ya saudara, memang kalau suatu penyesatan itu saya mantep, sukar luar biasa untuk bisa dibuang. Tapi sebetulnya bisa, selama kita adalah orang-orang yang tunduk kepada Alkitab, tunduk pada firman, dan kita mendapatkan suatu argumentasi, maka kita bisa berubah. Saya memegang ajaran banyak sekali yang saya ubah setelah saya mendapatkan argumentasi yang lebih baik, yang menggunakan Alkitab sebagai dasar, dan memang tidak bisa saya hancurkan, saya ubah. Dan kita semua harus seperti itu, tunduk kepada Alkitab, jangan sampai tidak. Sebentar lagi kita masuk hari reformasi. Sebetulnya saya sedang mikir-mikir mau khotbah yang mana ya. Di satu sisi saya mau khotbahkan tentang tokoh-tokoh reformasi ya. Saya sudah pernah khotbah tentang Luther, tentang Calvin sudah pernah, lalu Zwingli, John Knox belum. Tapi saya juga mau khotbah tentang John Huss itu yang mendahului Luther, dan lalu orang yang mendahului lagi, ya lupa saya namanya. Setelah itu juga saya ingin, tapi di sisi lain saya ingin juga khotbahkan sola scriptura, hanya kitab suci. Itu seringkali diserang di dalam grup-grup Katolik, dan saya ingin betul-betul memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan sola scriptura, hanya kitab suci. Bukan omongan orang, bukan tulisan Bapak Gereja, bukan kata-katanya Paus, sidang gereja atau apapun, tetapi omongan dari Alkitab. Itu saja yang menjadi dasar ajaran kita. Saya kira saya akan bahas, cuma saya bingung makanya milih yang mana yang enak, karena dua-dua perlu, atau mungkin saya bahas dalam beberapa session, saya tidak tahu. Saudara, saya akan lanjutkan dengan komentar Calvin tentang Matius 17 ayat 4. Lukas memberitahu kita
bahwa Petrus mengucapkan kata-kata ini pada waktu Musa dan Elia sedang meninggalkan. Dan karena itu kami menyimpulkan bahwa ia takut kalau pada kepergian mereka pertunjukan yang menyenangkan itu hilang. Tetapi keinginannya adalah bodoh. Jadi ini Calvin menunjukkannya bodohnya. Kenapa? Sebetulnya ini saya tercakup tadi. Pertama, karena ia tidak mengerti rancangan atau tujuan dari penglihatan ini. Kedua, karena ia secara menggelikan meletakkan pelayan-pelayan pada tingkat yang sama dengan Tuhan mereka. Dan ketiga, ia salah dalam mengusulkan untuk mendirikan kemah-kemah yang memudar untuk orang-orang yang telah diterima pada kemuliaan dari surga dan dari malaikat-malaikat. Saya telah mengatakan bahwa ia tidak mengerti rancangan atau tujuan dari penglihatan itu. Karena pada waktu ia mendengar dari mulut Musa dan Elia bahwa saat kematian Kristus sudah dekat, ia secara bodoh bermimpi bahwa keadaannya sekarang ini yang adalah sementara akan bertahan selama-lamanya. Dan bagaimana seandainya kerajaan Kristus dibatasi dengan cara ini pada batasan yang sempit dari 20 atau 30 kaki? Bagaimana dengan penebusan dari seluruh dunia? Bagaimana dengan pemberian keselamatan kekal? Juga merupakan sesuatu yang sangat menggelikan untuk membayangkan atau memikirkan tentang Musa dan Elia sebagai teman-teman atau rekan-rekan dari anak Allah. Seakan-akan tidaklah benar bahwa semua harus direndahkan pada suatu tingkat yang lebih rendah supaya ia sendiri bisa mempunyai keunggulan. Saudara, Petrus mengucapkan kata-kata bodoh karena dia tidak berpikir sebelum berbicara. Saudara, apakah saudara juga sering mengucapkan kata-kata tanpa dipikir? Biasanya seringkali itu nasar ya, tapi tidak selalu nasar. Seadanya kata-kata bisa saja ngawur, tidak dipikir, diucapkan, dan nanti disesali, tapi sudah terlanjur diucapkan. Tapi yang contoh dalam Alkitab ada dua. Nasar Yeftah di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 35 dan 35. Lalu sumpah Herodes dalam Matius 14 ayat 6 sampai 16. Ini laki-laki orang yang bicara tanpa dipikir, dan akhirnya tidak bisa menepati apa yang mereka nasarkan atau sumpahkan. Sudah bandingkan dengan Amsal 29 ayat 20 ini. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Jadi sudah cepat dengan kata-kata itu tidak selalu salah ya. Tetapi asal saudara tahu dengan pasti kebenaran kata-kata itu. Nah, kalau belum tahu, mikir dulu sampai tahu dengan benar, baru bicara. Tapi bukan langsung ngomong tidak karu-karuan. Kalau Andreas dalam komentarnya tentang ayat ini berkata demikian. Setiap kata maupun tindakan hanya bisa dimatangkan dengan dipikirkan masak-masak dan dipikirkan baik-baik. Ya, kecuali kalau memang sudah yakin, memang sudah pernah mempelajari, yakin, maka ya langsung bisa ngomong tanpa mikir ya. Tapi kalau sesuatu yang baru, maka ini harus dipikir. Tapi Petrus jelas dalam sikon yang belum pernah dia alami seumur hidup, nggak pakai mikir, langsung bicara, maka mengeluarkan kata-kata yang bodoh. Saudara, sekarang poin B. Petrus adalah orang yang aktif. Ini bagus sebetulnya. Dan dia ingin berbuat sesuatu, dan ini bagus lagi. Dia kepingin mendirikan kemah. Cuma salahnya, ini adalah saat untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Dia ingin aktif. Pada waktu kita memang diinginkan untuk aktif, silakan aktif. Pasti ada waktu untuk itu. Tapi pada saat semacam demikian, melihat hal seperti itu, bukan saatnya untuk aktif mendirikan kemah atau bicara atau apapun. Ini saat untuk berdiam diri, memperhatikan, merenungkan, dan sebagainya. Kita memang harus tahu, saudara, kapan kita harus bertindak dan kapan kita harus berdiam diri atau merenung. Dan untuk mendapatkan hikmat itu minta dari Tuhan. Kapan harus bicara dan kapan harus diam untuk merenungkan dan sebagainya. Mari kita melihat Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membiarkan, ada waktu untuk mencari,
ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Nah sekarang penekanan saya, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat 8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Jadi saudara, untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan karena kita harus minta hikmat, Tuhan sekarang waktu untuk apa? Untuk diam, mikir, merenung, atau untuk aktif, bertindak, dan sebagainya. Saya kira semua saudara tahu cerita Maria dan Marta waktu Yesus mengunjungi. Maria duduk di kaki Yesus, bersekutu, mendengar, dan tanya, dan sebagainya. Marta sibuk melayani. Dan dia kira dia yang benar. Dan dia berkata kepada Yesus, diamu itu dulurku tuh. Duduk enak-enak, aku kerja setengah mati, suruh dia bantu aku. Tapi Yesus justru bela Maria. Marta, kau sibuk dengan banyak perkara. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pada saat itu Yesus tidak tiap hari kunjungi mereka, saudara. Jarang, mungkin tidak pernah. Kali datang, mestinya waktu untuk bersekutu. Tapi dia sibuk dengan hal yang lain. Hal yang salah untuk dilakukan pada saat itu. Pada waktu kita mestinya bersekutu dengan Tuhan, kita melayani, maka itu adalah yang salah. Tapi kalau waktunya melayani, kita lalu bersekutu dengan Tuhan dan tidak melayani, salah juga. Jadi kita masih tahu waktunya yang mana, untuk yang mana, dan lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan untuk itu perlu pergumulan, perlu perenungan, dan sebagainya. Banyak hamba Tuhan yang seharusnya belajar firman dan berdoa, tapi mereka kerjanya melayani terus. Mbuh betul-betul mau melayani, mbuh mau cari duit, saya tidak ngerti. Tapi mereka tidak melakukan sesuai dengan yang seharusnya dilakukan. Sekarang kita masuk dalam poin 4 Romawi. Kita melihat awan yang terang dan suara di dalam ayat 34 dan 35. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Setelah mari kita bandingkan dengan bagian paralelnya dalam Matius 17 ayat 5 ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang. Tadi sudah terang, ini memberikan lebih jelas. Terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasih. Tadi kupilih, ini kukasih. Kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mungkin kalimatnya lebih panjang, Lukas ngambil sebagian, Matius ngambil sebagian. Tidak jadi masalah ya, antara kupilih dan kukasih itu tidak ada pertentangan. Saudara, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Pertama saudara, Leon Morris mengatakan bahwa dalam perjanjian lama, awan kadang-kadang dihubungkan dengan kehadiran Allah. Dan tidak usah diragukan, itulah kasusnya di sini. Kita lihat contoh dalam PL ya. Ini waktu selesai pendirian kemah suci, kita lihat Keluaran 40, 34, 35. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara, kalau kita dalam kebaktian saat ini, kok gak ada kemuliaan Tuhan terang apa? Tidak ada. Oh, Tuhan tidak hadir. Ya saudara, tidak selalu dia ada di sini seperti cara ini. Hanya di sini saja seperti itu. Tidak berarti setiap kali mereka kebaktian lalu dia hadir, lalu berikan terang semacam demikian, takut semua orang-orangnya. Saudara, berarti ini harus selalu terjadi, tidak sama sekali. Tapi kalau kebaktian itu benar di dalam Tuhan, kita bisa yakin Tuhan hadir dalam setiap gereja, dalam setiap kebaktian, di mana dia betul-betul ditinggikan dan firman-Nya betul-betul diberitakan. Karena poin kedua, Adam Clarke menganggap suara itu menunjuk pada Ulangan 18 ayat 5. Dan saya tahu juga ada penafsir yang lain juga berpandangan sama. Adam Clarke berkata demikian, suara ini kelihatannya juga menunjuk pada ramalan itu dalam Ulangan 18 ayat 15. Tuhan akan membangkitkan seorang nabi seperti aku. Dia harus kamu dengarkan. Kita baca ayat aslinya ya. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan.
Saudara, jelas Nabi ini menunjuk pada Yesus ya. Dan lucu bukan main orang Islam tafsirkan Nabi di sini pada Muhammad. Nabi dari tengah-tengah, dari antara saudara. Muhammad dari antara Israel. Kata saudara ditujukan kepada Israel. Mayoritas ya sesama Israel, bisa untuk Edom, bisa untuk apalagi, tetapi tidak, sudah pernah saya cek ya, tidak pernah ada satu kali pun saudara ditujukan untuk Israel atau tunjuk Arab. Gak ada belas. Dan saudara, ini jelas bukan nubuat tentang Muhammad. Tidak pernah Alkitab kita bicarakan Muhammad yang lahir 500 tahun setelah Alkitab selesai, atau mungkin 400 tahun, saya tidak tahu persisnya. Ayat ini jelas-jelas bicara tentang Yesus. Nabi akan dibangkitkan oleh Tuhan dari antara saudaramu, berarti dari antara orang Israel atau orang Yahudi. Lalu kata-kata terakhir, dialah yang harus kamu dengarkan. Saudara, Yesus harus saudara dengarkan. Saudara harus dengar dan taat hanya kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Yang lain boleh ditaati kalau dia mengajarkan sesuai dengan ajaran Yesus. Tapi begitu menyimpang, tidak peduli ini siapa, buang mereka. Yesus yang harus didengarkan. Siapapun ajaran sesuai dengan dia, dengarkan dia. Tapi yang tidak sesuai, jangan dengarkan. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang ketiga. Allah tidak menunjukkan wujud dalam transfigurasi itu. Musa, Elia, Yesus. Yesus memang menunjukkan keilahian, tapi saya percaya itu juga bukan full keilahiannya. Karena kalau full ditunjukkan, murid-muridnya mati semua. Allah tidak menunjukkan wujud. Kita lihat dalam Ulangan 4 ayat 15-16. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Saudara, Allah tidak mau memperhatikan wujud atau rupa untuk tujuan ini. Seandainya dia bentuknya kayak orang kepala 4 gitu ya, nanti orang buat patung kepala 4 lalu disembah. Dia wujudkan apa? Orang akan buat lalu sembah, menjadikan penyembah berhala. Dia tidak mau. Karena itu dia tidak menunjukkan sesuatu rupa apapun. Jelas dari sini dia tidak senang penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Saudara, awan menghalangi murid untuk melihat kemuliaan Allah secara langsung. Hanya firman Tuhan yang terdengar, suara dari dalam awan, tapi rupa tidak ada. Rupa tidak ada, firman ada, dan itu yang penting. Dan ini sesuatu yang penting bagi kita juga. Kita tidak bisa mengikut Tuhan dengan kita menuntut, aku mau lihat dia. Dia tidak tunjukkan rupa, dia tidak mau dilihat. Tuhan telah memberikan firman Tuhan, Alkitab, kepada kita. Itu yang harus kita pelajari. Dan melalui firman Tuhan itulah kita mengikut Tuhan. Jadi saudara, jangan kepingin mujizat yang aneh-aneh. Tuhan berikan dalam firman semua cara mengikut dia. Dengan saudara percaya, saudara mentaati dia, saudara bisa mengikut dia dengan benar, juga mendapatkan keselamatan dari semua itu tanpa perlu melihat mujizat, lihat Yesusnya dan sebagainya. Kalau banyak orang ngomong ketemu saudara, saya khawatir sebagian besar gedabus ya. Saya percaya Tuhan kalau bisa dia mau menampakkan diri. Dia menampakkan diri kepada Paulus. Dia juga menampakkan diri kemuliaan di sini. Kalau dia mau bisa. Tapi orang yang selalu bilang Tuhan bicara dan Tuhan kelihatan dan ini dan itu sebagainya, saya kira 99% lebih adalah omong kosong, dusta, atau mereka melihat penampilan dari setan yang menyamar. Saya tidak tahu yang mana, tapi yang jelas kalau Allah menampakkan sendiri, tidak akan sesering seperti yang terjadi di dalam banyak kalangan-kalangan gereja Pentakosta karismatik. Lihat Tuhanlah, Tuhan bicaralah dan sebagainya. Poin keempat, suara itu menyebut Yesus sebagai anak.
Dan jelas saudara, bahwa Yesus lebih besar daripada Musa dan Elia. Karena Yesus itu anak, Musa dan Elia itu cuma hamba atau pelayan. Yesus juga adalah hamba, saudara sebetulnya ya, dalam arti tertentu. Tapi dia juga adalah anak. Dan dalam hal anak, dia anak yang sungguh-sungguh. Kalau kita anak adopsi. Semua orang percaya anak, tapi anak adopsi, diangkat jadi anak, bukan anak jadi anak. Yesus dari selama-lamanya dia adalah anak. Kalau ada satu saat Yesus bukan anak, maka pasti ada satu saat Yesus Allah itu bukan Bapa. Lucu kan ya? Kalau tidak ada anaknya, bagaimana dia jadi Bapa? Tidak bisa. Jadi dia adalah anak yang kekal. Tapi Musa dan Elia hamba, pelayan. Kalaupun anak adopsi. Ini anak sungguh-sungguh beda. Yang ini anak, dan yang lain adalah hamba atau pelayan. Mari kita lihat saudara, Ibrani 3:1-6. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia pada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan, untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Jadi sudah jelas dari kalimat yang atas ayat 3 itu ya, Yesus dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa. Lalu dalam ayat 5 dan ayat 6, kalau yang satu dikatakan sebagai pelayan, Yesus dikatakan sebagai anak. Musa dan Elia tidak akan terlalu berbeda. Mungkin Musa dianggap dalam pemikiran Yahudi lebih tinggi, bahkan kalau Musanya saja direndahkan daripada Yesus, Elianya tidak bisa tidak juga. Abraham juga, semua adalah jauh lebih rendah. Sudah kata-kata dari suara ini jelas meninggikan Yesus dan merendahkan yang lain, bahkan Musa dan Elia. Tadi sudah saya katakan, Calvin selalu seperti itu. Kalau bicara tentang orang-orang hebat, hanya dia, wah dia seringkali sanjung. Ya, apakah Paulus, apakah Musa, apakah Agustinus, dia sanjung. Tapi sudah begitu dalam perbandingan Yesus, dia anjlokkan, ambleskan semua dan tinggikan hanya Yesusnya. Ajaran yang benar selalu meninggikan Yesus dan merendahkan manusia siapapun dia adanya. Orang Kristen yang benar selalu meninggikan Yesus dan dalam perbandingan Yesus merendahkan semua manusia, semua hamba Tuhan siapapun. Sedangkan itu jangan mendewakan atau mengkultus individukan pendeta atau pengkhotbah yang hebat atau yang top. Kita hanya boleh mengikut manusia selama manusia itu mengikut Tuhan. Ayatnya ada ya, 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus berkata, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Karena Paulus ikut Kristus, dia bisa berkata, ikutlah aku, tidak masalah. Tapi kalau Paulusnya menyimpang, tidak ikut Kristus, maka ikut dia adalah suatu kebodohan. Kemarin dulu di Facebook ada orang pasang iklan di grupnya pengajaran doktrin reform. Saya kira itu suatu seminar, saya tidak ingat di tempat mana. Saya cuma perhatikan pembicara yang akan khotbah. Yang terakhir adalah seorang PhD, saya tidak kenal. Dan yang pertama adalah Pendeta Sucipto Subenu. Lalu saya bilang, saya kasih komen, peduli amat orangnya mau ngamuk atau tidak ngamuk. Saya kasih komen, itu apa kata yang pertama itu apa ya Kristen? Kita komen tidak sungkan-sungkan, tapi bisa-bisa. Lah orangnya lalu ngomong, kok menghakimi sesama reform? Sesama reform? Siapa bilang sesama reform? Kristen saja dia tidak kok, jangan ngomong reform lah.
Kamu mau tak buktikan? Oh, dia bilang, lalu dia bilang, bagi saya pokoknya hamba Tuhan tunda mata duitan, dan yang memberitakan kebenaran, maka ya bagi dia itu hamba Tuhan. Oh, kamu anggap dia memberitakan kebenaran, mau tak buktikan kalau dia memberitakan penipuan? Saya punya buktinya sungguh-sungguh, saudara, saya tidak main-main. Saya buat tulisan tentang buku dia. Dan coba tanya itu pendeta Andi Halim, apa kesan dia tentang manusia satu ini? Dia bilang dia tidak mau tahu pendeta Andi Halim. Aku tidak butuh tulisan, tak peduli. Dia lalu, aku keluar dari grup ini. Dia keluar, tak masuk di inbox. Dia mau baca, mau tidak baca, gak mengurus saya. Pembahasannya Sucipto Subeno, pembahasan saya tentang bukunya Sucipto Subeno yang membuktikan bahwa dia memang dalam mengajar, membengkokkan, melakukan penipuan, itu saya buktikan. Saudara, orang seperti itu ya. Kalau Pak Tong, biarpun saya ada hal-hal yang saya tidak setuju dengan dia, tidak senang dengan dia, tapi saya tetap anggap Pak Tong itu seorang hamba Tuhan. Tapi kalau Sucipto Subeno bagi saya itu bukan hamba Tuhan. Dan saudara, orang ini mengkultus individu kan Sucipto Subeno. Orang mengkultus individu kan Pak Tong itu sudah salah. Tapi bagi saya masih masuk akal, karena orangnya memang hebat dan sebagainya. Tapi orang mengkultus ini kan Sucipto Subeno itu dilihat dari mana? Lagi satu ada orang bilang, wah ini Pak, nggak tahu dalam konteks apa ngomong, wah Budi Astari didebatkan sama Sucipto Subeno. Hah? Aku debat sama anak kecil itu. Oke, itu kata saya. Saya kalau urusan orang itu saya sama sekali tidak ada hormat sedikit pun. Bagi saya dia Kristen saja bukan, tidak peduli dia pendeta atau apapun, karena sikapnya dalam berkhotbah membengkokkan secara sengaja, membohongi orang, itu saya kira bukan sikap nama Tuhan, bahkan bukan sikap dari orang Kristennya. Ya saudara, jangan kutus individukan siapapun. Apakah saya, apakah Stephen Tong, apakah siapapun, semua adalah orang. Tempohari juga Yakub Susabda, wah waktu saya serang, wah anak buahnya ngamuk, saya tidak gubris, kamu mau tak buktikan lah. Dan kalau kamu pikir aku banyak berani nyerang di belakang, bawa orangnya sini ketemu aku, tak hadapi dia. Aku kepingin hadapan dia kok, dia tidak berani hadapkan. Siapapun yang saya bilang begini begitu, kalau dipikir saya cuma berani ngomong di belakang, hadapkan aku ke orangnya. Aku pengen tahu orangnya berani ngadepi aku enggak. Kalau aku ngomong orangnya begini, aku berani tanggung jawab dan ngomong depan orang itu. Tapi saudara, orang-orang ini kutus individu sudah tidak mau tahu. Tidak peduli yang ngomong siapa, tidak peduli ada bukti atau tidak. Mereka bahkan tutup mata terbukti yang mau disodorkan, gak mau lihat. Ya sudah, gak suka, itu urusannya kamu. Urusanku adalah menunjukkan orang itu apa adanya. Nah, poin kelima, dalam Injil Matius setelah ada suara itu, maka ada Matius 17 ayat 6 dan 7, dan ini tidak ada di dalam Injil Lukas. Kita baca ya. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Semua murid tersungkur ya. Nah sekarang poin pertama yang akan saya bahas ya. Apakah tersungkurnya para murid ini merupakan dasar dari praktek geblak dalam kalangan karismatik? Mereka memang istilah yang banyak digunakan geblak, tapi mereka bilang geblaknya bisa ke depan. Berarti memang kurap sebetulnya ya, bukan geblak ya. Nah saudara, ini tersungkur yang mengkurap lah. Nah apakah ini bisa dipakai sebagai dasar? Perhatikan ya. Para murid tersungkur karena takut melihat penglihatan. Dan di sini ayat 7-nya Matius 17, Yesus menyentuh mereka dan menyuruh mereka berdiri. Saudara, ada beberapa kasus geblak dalam tanda petik yang lain dalam Alkitab, dan semua terjadi karena orangnya melihat penglihatan, yang menyebabkan mereka tersungkur atau ada yang pingsan saking takutnya. Saudara, kalau saudara lihat setan, saya bisa pingsan saking takutnya. Lihat malaikat sama dahsyatnya dengan setan. Lihat Tuhan jauh lebih dahsyat daripada yang manapun. Saudara, kalau orang tidak takut itu malah agak aneh sebetulnya. Jadi sebetulnya terjadi rasa takut yang luar biasa.
Karena mereka berasal dari dunia yang berbeda dari kita. Memang seharusnya kalau saudara Kristen sungguh-sungguh, kalau setan, tidak harusnya takut. Karena kita tahu, bukan kita lebih hebat dari dia, tapi yang ada di dalam kita, itu lebih hebat dari dia. Jadi tidak boleh takut, tidak perlu takut sebetulnya. Tapi dalam faktanya tetap banyak orang takut. Tapi saya akan lihatkan ya, akan tunjukkan kasus-kasus geblak yang seringkali dipakai dasar. Dan saya lihat bedanya dengan praktek geblak dalam karismatik pada zaman ini. Itu si Benny Hinn di atas mimbar kebutkan jubahnya 200 pendeta ambruk kabeh. Dan katanya dari Tuhan, Tuhan merebahkan anaknya sendiri, hambanya sendiri di muka seluruh jemaat. Memang Tuhannya gendeng apa gimana? So, saya berikan beberapa teks ya. Mari kita lihat perbedaannya. Daniel pasal 8 ayat 15 dan 18. Sedang aku Daniel melihat penglihatan. Dia lihat penglihatannya. Melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya. Maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki. Dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Ini terkejut, takut ya, dia malaikat. Lalu ia berkata padaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Yang warna merah ini ada di kalangan karismatik enggak? Geblaknya ambruk sak ompyo. Tidak ada satu pun disentuh, dibangunkan atau dengan kata-kata jangan takut atau apapun. Tidak ada belas. Geblaknya toh ditiru. Suara begini, sentuhan begini mereka tidak bisa tiru. Sekarang teks yang kedua, Daniel 10 ayat 4-19. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufaz. Tubuhnya seperti permata tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti suruh yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap, dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu, tapi orang-orang yang bersama-sama aku tidak melihatnya. Tapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar sehingga mereka lari bersembunyi. Demikian aku tinggal seorang diri. Ketika aku melihat penglihatan yang besar itu, hilanglah kekuatanku. Aku menjadi pucat sama sekali dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Lalu aku dengar suara ucapannya, dan ketika aku mendengar suara ucapannya itu, jatuh pingsanlah aku tertelungkup dengan mukaku ke tanah. Tetapi ada suatu tangan menyentuh aku dan membuat aku bangun sambil bertumpu pada lutut dan tanganku. Katanya padaku, Daniel, engkau orang yang dikasih, camkanlah firman yang kukatakan padamu dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal itu dikatakannya padaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk menenangkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataan itu. Perkataanmu itu. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya tentang aku. Tapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Kata penglihatan ini mestinya benarnya. Ketika dikatakannya hal itu kepadaku, kutundukkan mukaku ke tanah dan aku terkeluh. Terkeluh itu dalam terjemahan Inggris bisu ya. Tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu ku buka mulutku dan mulai berbicara. Ya, kalau bisu ini zaman sekarang tidak pernah ada ya. Tapi ini jadi bisu, lalu disentuh, bisa bicara lagi. Kataku pada orang yang berdiri di depanku itu, Tuanku, oleh sebab penglihatan itu aku ditimpa kesakitan dan tidak ada lagi kekuatan padaku. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Jadi ada nafas itu kayaknya nafas pun suka, kayaknya dia mati gitu ya. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan dan berkata, hai engkau yang dikasih, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat lagi dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan.
Ya laki-laki saudara jatuh, bisunya disembuhkan. Tidak punya kekuatan, dikasih kekuatan. Jadi saudara, ini tidak pernah ada saudara dibangunkan, dikasih kekuatan. Mereka punya geblaknya dalam kalangan karismatik banyak-banyaknya, tapi dibangunkan dan sebagainya tidak ada. Sekarang kita lihat Yeskiel pada 1 ayat 1, lalu juga loncat ke ayat 28. Ayat 28 itu ayat terakhir dari pasal 1 ya. Lalu terus sampai pasal 2 ayat 2. 1 ayat 1. Pada tahun ke-30 dalam bulan yang keempat, saya tidak pedulikan yang lainnya, aku melihat penglihatan. Itu saya cuma tekankan. Jadi dia melihat penglihatan dalam seluruh pasal ini. Lalu ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud. Ini bukan pingsan ya, tapi dia sujud ya. Lalu aku dengar suara dia yang berfirman. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri. Karena aku tidak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah roh ke dalam aku. Dan bukan kembali sebetulnya. Kalau kembalilah rohku, seperti teman Indonesia, kayaknya rohnya Yeskiel keluar terus balik. Berarti dia mati tadi. Ini masuklah roh sebetulnya ya. Nanti kita akan lihat dalam terjemahan bahasa Inggris. Dan ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Saudara, ayat 2-nya salah terjemahannya. Sekarang saya berikan terjemahan dari NIV langsung dalam bahasa Indonesianya. Pada waktu ia berbicara, roh datang atau masuk ke dalam aku. Jadi bukan kembali ya, tapi datang. Ini bukan bicara rohnya Yeskiel, tetapi Roh Kudus datang masuk ke dalam aku dan membangunkan aku pada kakiku, dan aku mendengar dia berbicara kepadaku. Jadi saudara, Yeskiel sujud, bukan pingsan, sujud, tapi itu pun dibangunkan untuk bisa mendengar Tuhan berbicara. Jadi di hadapan Tuhan tidak harus kita sujud. Memang reaksi terutama adalah sujud ya, yang paling umum ya. Tapi tidak harus. Kalau Tuhan memang kepingin berdiri ya berdiri, tidak ada masalah. Jadi doa jelas juga tidak ada keharusan kita itu harus berlutut atau apapun, asal jangan posisi yang tidak karu-karuan yang aneh-aneh ya. Lalu sengaja jongkir balik gitu ya, itu gila ya. Saudara, kita lihat poin keempat, Yeskiel 3, 22-24. Maka di sana kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia berfirman kepadaku, bangunlah dan pergilah ke lembah, di sana aku akan berbicara dengan engkau. Aku bangun dan pergi ke lembah, sesungguhnya di sana kelihatan kemuliaan Tuhan seperti kemuliaan yang telah kulihat di tepi sungai Kebar, dan aku sujud. Yeskiel ini satu-satunya ya yang tidak pingsan tapi sujud ya. Tapi masuklah roh ke dalam aku dan ditegakkannya aku, lalu ia berbicara dengan aku dan sebagainya. Ayat 24 ini dalam NIV, lalu roh datang kepadaku atau masuk dalam aku dan membangunkan aku. Laki-laki saudara, orangnya sujud malah dibangunkan. Lalu kita lihat contoh yang kelima, Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Ini ketakutan saya. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Ya saudara, ada kata jangan takut. Jelas dia takut melihat penglihatan itu. Saudara, semua ini menunjukkan bahwa pertama poin A, Tuhan atau Roh Kudus bukanlah penyebab dari geblak atau tersungkurnya anaknya. Kalau sampai pingsan, roboh ke depan, roboh ke belakang, roboh ke samping, tidak mau tahu yang manapun, tidak mungkin itu pekerjaan Tuhan. Kalau orang itu memang anak Tuhan, saya tekankan ini ya, kalau orang itu bukan anak Tuhan, lain ceritanya. Tapi kalau orang itu anak Tuhan, Tuhan tidak gila lalu geblakan banting-banting anaknya sendiri. Nah, kalau Tuhan merebahkan atau geblakan orang yang bukan anaknya, itu memang ada saudara. Kasusnya terjadi beberapa kali. Saulus misalnya, pada waktu dia belum bertobat dan melihat sinar, dia rebah ya. Raja Saul dalam 1 Samuel 19:24, bukannya rebah telanjang lakinya. Orang-orang yang mau menangkap Yesus, waktu Yesus berkata, akulah dia, geblak semua pasukan. Orang kafir, bukan orang beriman, bisa Tuhan rebahkan untuk hajar mereka. Tapi kalau anaknya, tidak ada kasus manapun saudara, Tuhan merebahkan anaknya. Semua kasus orang-orang itu rebah karena takutnya lihat penglihatan. Dan ini beda sekali saudara dengan kalangan karismatik yang tanpa lihat apa-apa mereka geblak semua.
Ini tidak ada samanya sedikit pun. Saudara, kalau orang-orang dari banyak gereja karismatik zaman sekarang mengatakan bahwa mereka digebrakkan oleh roh dalam arti Roh Kudus, saya perlu mempertanyakan, benar Roh Kudus atau roh siapa? Roh jahat atau siapa? Yang senang membuat orang geblak, yang jelas itu adalah setan. Mari kita lihat contohnya ya. Markus 9 ayat 17 sampai 27. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh." Jelas roh jahat ya, yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting-bantingkannya ke tanah. Kita loncat-loncat saja bacanya ayat 20. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak terpelanting ke tanah dan terguling-guling. Tentang banting-banting sudah ya. Ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau dalam air untuk membinasakannya. Lalu ayat 26. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak. Jadi sudah ditengking punya, dia keluar sambil goncang-goncang anak itu. Dalam hebatnya, anak itu kelihatan seperti orang mati. Ayat 27. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Yang banting-banting siapa? Yang bangunkan siapa? Setan yang banting-banting, Tuhan yang bangunkan. Mereka bilang Tuhan yang banting-banting, dan setannya tidak ngapa-ngapain. Konyolnya luar biasa. Saudara, setan sedang banting-banting, Yesus tidak. Kalau untuk anak Tuhan, kalau bukan anak Tuhan saya tidak bicara. Tapi kalau untuk anak Tuhan, tidak ada ceritanya Tuhan banting-banting anaknya sendiri. Karena poin B, Tuhan bahkan tidak senang melihat anaknya geblak atau tersungkur. Dia menyentuh, memberikan keberanian, atau mengatakan jangan takut pada mereka, dan menyuruh mereka berdiri. Dalam kasus-kasus tertentu yang sudah kita baca tadi, dia bahkan membangunkan, memberdirikan mereka, atau memberikan kekuatan sehingga mereka bisa bangun. Yang ini tidak pernah ada dalam geblak, dalam kalangan karismatik. Jadi sudah yang jelas bahwa semua ini bukan dasar dari geblak. Baik tersungkurnya murid-murid waktu lihat Yesus berubah-ubah, maupun dalam kasus Daniel, Yeskiel, dan Rasul Yohanes. Tidak ada yang cocok dengan penggambaran geblak dalam kalangan karismatik. Para murid tersungkur karena takut. Semua juga seperti itu. Dan ini sangat berbeda dengan orang-orang geblak dalam kalangan karismatik yang geblak tanpa melihat apa-apa. Juga orang-orang ini dibangunkan. Kalau dalam kalangan karismatik yang saya persaksikan sendiri, waktu saya datang ke kebaktiannya Bethany dan Alex yang di atas mimbar, dan ada orang geblak di depan, tetangganya itu dia duduk ya, ini masih pingsan itu, dia mau bangunkan. Alex dia bilang, "Bu, jangan dibangunkan, ganti Roh Kudus." Dan orangnya masih kepingin waktu bangun. "Loh, Bu, dibilangin kok jangan bangunkan." 2 kali dia memberikan larangan. Lah, kok aneh, di sini Yesusnya bangunkan, Tuhannya bangunkan, Alexnya larang. Ini cocok dengan Alkitab sebelah mana? Yang itu saya lihat sendiri. Nggak dengar ceritanya orang. Sekarang kita masuk poin kelima. Yesus tinggal seorang diri. Ayat 36. Ketika suara tetap dengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pertama saudara, ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Matius 18 ayat 8. 17 ini. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Setelah mereka hanya melihat Yesus saja. Musa dan Elia hilang. Memang sebetulnya harus seperti itu. Ini komentar Calvin. Ketika dikatakan bahwa pada akhirnya mereka hanya melihat Kristus saja, ini berarti bahwa kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi mempunyai kemuliaan sementara. Sebagai itu sendiri tertinggal dalam pemandangan. Jika kita mau secara benar membantu diri kita sendiri dengan pertolongan Musa, kita tidak boleh berhenti pada dia, tapi harus berusaha untuk dipimpin oleh tangannya kepada Kristus. Terhadap siapa ia dan semua nabi yang lain adalah pelayan. Teks ini juga bisa diterapkan untuk mengecam tahyul-tahyul dari mereka yang mencampur adukan Kristus. Bukan hanya dengan nabi-nabi dan rasul-rasul, tapi juga dengan orang-orang kudus dari tingkat yang paling bawah. Dengan cara semikian rupa, sehingga membuat dia tidak lebih dari salah satu dari mereka.
Saudara, memang Musa, Elia, mereka berikan Taurat lah, mereka berikan firman lah, semua tujuannya membimbing kepada Kristus. Dan kita hanya pegang dianya. Musa cuma perantaranya. Dengan firman yang diajarkan kita mendapatkan Kristus. Kalau kita berhenti pada Musa, berhenti pada Elia, berhenti pada Daud, itu bodoh dan kita tidak akan diselamatkan. Tapi mereka membimbing melalui firman itu, membawa kita kepada Kristus. Dan hanya Dia yang tertinggal, semua disingkirkan. Tidak ada yang sejajar, apalagi lebih mulia, Dia yang tertinggal. Karena poin kedua, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Saudara, mari kita bandingkan dengan Matius 17 ayat 9-nya. Pada waktu itu mereka turun dari gunung itu. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Tahan dulu sampai bangkit baru boleh. Ya, perintah ini tidak ada dalam Lukas. Dalam Lukas cuma merahasiakan. Dalam Matius dijelaskan Yesus melarang mereka. Saudara, mengapa peristiwa itu tidak boleh disaksikan sebelum Kristus bangkit dari antara orang mati? Saya memberikan beberapa komentar tentang hal ini yang menjawab pertanyaan dia. Matius ini berkata demikian, seandainya mereka memberitakannya, kredibilitas darinya akan digoncangkan oleh penderitaannya. Mereka memberitakan Yesus Mesias, Yesus wah Allah dan sebagainya, tahu bentar lagi ditangkap dan mati. Loh, orang Allah kok mati? Nah, itu bisa seperti itu ya. Yang sekarang sedang mendatang dengan cepat, penderitaannya sedang mendatang dengan cepat, ya, dia sebentar lagi mati. Tetapi biar atau tidaklah publikasi darinya ditunda sampai setelah kebangkitannya, dan pada waktu itu hal itu dan kemuliaannya yang mengikutinya akan menjadi suatu peneguhan yang besar darinya. Kalau setelah bangkit sudah kelihatan, wah dia bangkit yang menang. Nah, sekarang diberitakan dia tadi yang berubah-ubah dan sebagainya, ini mendukung hal itu. Tapi kalau diberitakan sebelum mati, loh katanya Allah kok mati, ini menjadi kayak kekacauan ya. Albert Barnes berkata demikian, jangan menceritakan penglihatan itu pada siapapun. Penglihatan itu dirancang secara khusus untuk meneguhkan mereka dalam kebenaran bahwa Ia adalah Sang Mesias. Sementara Ia ada bersama-sama mereka, adalah tidak perlu bahwa mereka menceritakan apa yang telah mereka lihat. Pada waktu Ia disalibkan, mereka akan membutuhkan bukti ini bahwa Ia adalah Sang Kristus. Maka pada saat itu mereka harus menggunakannya. Di samping, seandainya mereka menceritakannya pada saat itu akan membuat marah atau memprovokasi orang-orang Yahudi dan membahayakan nyawanya. Waktunya belum tiba. Tidak ada masalah Yesus dibahayakan nyawanya. Dia pergi ke Yerusalem pada waktunya sudah tiba. Tapi sekarang waktunya belum tiba. Kalau ceritakan uang ngamuk bisa mati sebelum waktunya, tidak boleh, itu tidak boleh terjadi. Semua dirancang oleh Tuhan, bukan hanya peristiwanya, waktunya sampai detiknya, dan akan terjadi sesuai dengan perencanaannya, tidak satu detik pun. Bible Knowledge Commentary berkata demikian, beberapa orang telah mencoba untuk membuat Yesus raja dengan kekerasan. Sudah bisa baca dalam Yohanes pasal 6, setelah dia lakukan mujizat 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, orang-orang mau secara paksa jadikan dia raja. Dan seandainya kabar tentang peristiwa itu telah dikenal secara umum, mungkin orang-orang lain akan sudah berusaha untuk membuat Yesus raja. Padahal saudara, dia memang raja, tapi dia raja rohani. Mereka mau jadikan dia raja duniawi, itu dia tidak mau. Jadi banyak alasannya. Jadi saudara, ini menunjukkan kepada kita ya, para murid mengalami sesuatu yang spektakuler. Bayangkan, adakah yang bisa lebih hebat melihat Yesus berubah-ubah, Musa, Elia, puncak gunung bersinar luar biasa. Tapi mereka tidak boleh ngomong. Seandainya saudara jadi salah satu 3 murid itu bisa tidak nahan cucunya supaya tidak nyerocos, tidak karu-karuan, bisa tidak? Tidak gampang saudara. Kita kepingin, kita merasa kalau itu spektakuler harus diberitakan. Siapa yang bilang? Seperti Paulus, dia mengalami sesuatu yang spektakuler, diangkat ke Firdaus, diangkat ke surga, 2 Korintus pasal 12. Baru dia ceritakan kapan? 14 tahun setelahnya. 2 Korintus 12 ayat 2 dan seterusnya. Nah, di sini juga dilarang. Belakangan baru Petrus menyaksikan dalam surat yang dia tulis. Kita lihat 2 Petrus 1 ayat 16 sampai dengan ayat 18.
Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang pada suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Tidak bisa tidak, Petrus di sini menyaksikan peristiwa transfigurasi itu di dalam suratnya. Mereka mentaati perintah Yesus, jangan ceritakan sampai aku bangkit. Petrus menulis jelas jauh setelah kebangkitan Kristus, dia menyaksikan. Saudara, kita punya pengalaman. Memang ada hal-hal yang Tuhan tidak inginkan ceritakan, ya sudah jangan ceritakan. Kalau mau kesaksian pertobatan dan sebagainya, tetap dalam hal itu pun ya, kita menceritakan secara, tidak bisa secara tanpa pandang bulu ya. Kita tetap mesti minta hikmat dari Tuhan. Kapan harus menceritakan, kepada siapa harus menceritakan, dan kapan harus diam. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah 3 tadi katakan, ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk diam diri. Tidak selalu harus disaksikan, tapi kadang-kadang disaksikan. Memang kita dalam sikon yang berbeda. Untuk Yesus, karena saat itu orang Yahudi semua punya pemikiran Mesias itu Mesias Raja Dunia segala macam, dan dia belum mati bangkit dan pakai masih tunda. Kita sudah tidak ada itu sudah terlewatkan, mati bangkit naik ke surga sudah lewat semua. Jadi tidak ada larangan sehubungan dengan hal itu. Tapi tetap kita mesti minta kebijaksanaan, kapan bicara dan kapan tidak. Baik dalam kita menginjil, baik dalam kita itu bersaksi, kesaksian pertobatan dan sebagainya, selalu mintalah bimbingan dari Tuhan. Kapan, kepada siapa. Memang ini tidak menahan saudara di penginjilan. Saya tetap mendorong menginjil. Cuma bagaimanapun jangan menginjil kalau Tuhan tidak menghendaki. Ada saat-saat dimana dia menghendaki, ada saat-saat yang tidak menghendaki. Memang sebanyak mungkin kita bisa menginjil, tapi tetap kalau itu maunya Tuhan untuk kita diamkan dulu, atau belum waktunya, tunda dulu dan sebagainya, ya sudah, tunda dulu. Ada saat seperti itu. Tuhan punya saat, Tuhan punya cara, Tuhan punya orang-orang. Saat ini harus diinjili, ini yang lain di kemudian hari dan sebagainya. Biarlah banyak berdoa. Memang Injil seadanya orang, tetapi semua ada waktunya, ada caranya dan sebagainya. Dan kalau saudara punya pengalaman-pengalaman spektakuler, saya tidak tahu dari siapa, dari saudara siapa yang pernah mengalami. Saya sendiri kalau spektakuler dalam urusan mujizat, lihat Yesus dan sebagainya, saya tidak pernah alami. Tapi kalau saudara ada yang pernah, siapapun yang pernah, tidak ada keharusan untuk menyaksikan. Baru-baru ini saudara, di Atlas ini ada beberapa orang yang ngomong mau datang ke gereja ini. Ya mungkin Gigi di sana nggak tahu gimana, nggak mengerti dia bicara apa aja atau gimana, atau orang-orang ini mau datang. Yang satu ini punya pemikiran yang bagus. Kamu naik khotbah, dia tanya ke saya, kamu naik khotbah itu bahas ayat apa enggak? Bahas ayat. Wah itu aku senang. Wah dongeng, dah. Oh enggak, aku jarang ya, kadang-kadang ada dongeng, tetapi jarang. Aku pada umumnya aku bahas ayat ya. Nah, mereka mau dengar, mau datang, cuma ya hari ini enggak tahu saya kapan mau datangnya, saya enggak tahu. Tapi mereka pokoknya bilang mau datang, ya sudah tak kasih kartu nama saya satu-satu, itu ada jadwalnya, kebaktian dan sebagainya. Kalau mereka mau datang ya silahkan datang. Nah, orang satu itu lalu cerita, aku ini didorong oleh seadanya orang untuk bersaksi. Kamu harus saksikan. Loh, apa yang disaksikan? Loh, aku ini mujizat. Dia mengalami operasi jantung 2 kali di dalam 1 hari. Bypass ya, bukan direct ya. Pagi dia dioperasi, nggak tahu siangnya
ada yang salah atau apa, pendarahan operasi lagi, dibedah 2 kali, dan akhirnya selamat tetap hidup. Dan itu oleh banyak orang dianggap sebagai sesuatu yang spektakuler, dan karena itu harus disaksikan. Saya tidak bilang menyaksikan itu salah, tapi apakah harus selalu dan kepada setiap orang hanya karena itu spektakuler? Lalu kalau itu tidak spektakuler, lalu tidak boleh diceritakan atau tidak perlu diceritakan? Saudara, saya kira tidak ada rumus seperti itu ya. Kita semua harus bersaksi apakah kesaksian kita spektakuler atau tidak. Kalau itu pertobatan, saksikan. Tapi tetap Tuhan punya waktunya, dan Tuhan punya orang, kepada siapa harus, kepada siapa tidak, dan sebagainya. Dan ini kita perlu kebijaksanaan dari Dia untuk melakukannya sesuai dengan maunya Dia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau telah pimpin serta berkati dalam sepanjang acara firman. Kami sudah belajar banyak hal berkenaan dengan transfigurasi yang Yesus alami. Dan kami belajar dari kebodohan Petrus, sikap gegabah dia dalam bicara. Kami belajar juga tentang peristiwa geblak dalam kalangan karismatik yang merupakan suatu fenomena yang kacau balau dan tidak alkitabiah. Kami sudah belajar juga untuk taat dan meninggikan hanya Yesus saja. Kami sudah belajar juga untuk menceritakan kesaksian atau memberitakan Injil sesuai dengan waktu dan kepada orang yang Engkau kehendaki. Tolong berikan kami hikmat untuk mengerti hal itu, dan berikan kami keberanian dan pimpinan untuk melakukannya sesuai kehendak-Mu sehingga Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.